sudah menjadi kewajiban kita. Kita menjadikan semua sendi kehidupan kita, kita menjadikan semua aspek kehidupan kita, derap langkah kita, semua tarikan nafas kita, semua detakan dari jantung kita hanya untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena Allah tidaklah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah, agar kita menghambakan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikanlah setiap langkah kita adalah wujud ibadah kita. Jadikan setiap tarikan nafas kita bernilai ibadah. Jadikan setiap tetes dari air yang kita minum bernilai ibadah. Jadikanlah setiap butir dari nasi yang kita konsumsi bernilai ibadah di jalan Allah azza wa jalla. Dan ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah atas kebaikan yang masih Allah berikan, atas anugerah yang masih Allah turunkan, atas berbagai kemuliaan dan kemudahan yang Allah azza wa jalla mudahkan atas jalan kehidupan kita. Dan semoga Allah azza wa jalla sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, semoga suatu hari kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita di dalam surganya, surga Firdaus yang tertinggi, surga Firdausil A'la, surga yang kita damba-dambakan. Dan kita semua ingin masuk ke dalam surga, karena di dalam surga semua yang kita inginkan itu ada. Karena di dalam surga semua yang kita mau itu akan diberikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Dan di dalam surga ada semua yang kita inginkan. Di dalam surga ada semua yang pernah kita minta di dunia. Ketika kita minta di dunia, ada banyak permintaan tidak bisa kita raih. Ada harapan-harapan kita yang belum bisa kita capai. Tetapi di surga semua bisa kita capai. Maka dari itulah di dunia inilah tempat untuk berlelah-lelah, tempat untuk mengumpulkan bekal, tempat untuk mencucurkan keringat, untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Di dunia ini adalah tempat untuk menundukkan hawa nafsu kita. Kita harus tundukkan hawa nafsu kita agar kita bisa mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di dunia. Tidak mudah memang untuk menundukkan hawa nafsu. Kita harus menundukkan mulut kita. Mulut kita yang biasa ngomongin orang lain, gibain orang lain, harus kita tundukkan, dan itu tidak mudah. Jari kita harus kita tundukkan. Biasanya kita bersosial media tanpa kenal batasan dan aturan. Kita harus tundukkan itu semua agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Telinga kita juga harus kita tundukkan. Jangan sampai telinga kita mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Kaki kita juga harus kita tundukkan. Jangan sampai kaki kita melangkah kepada arah-arah yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Kemudian hati kita juga harus kita tundukkan. Jangan sampai di dalam hati kita ada suatu kedengkian, ada suatu penyakit hasad, ada suatu penyakit iri, ada suatu arang angkara murka yang masih kita pelihara. Dan jikalau kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, bisa menundukkan jiwa kita, yang pada hakikatnya jiwa kita itu pasti menyuruh kita untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu akan memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk di mata Allah azza wa jalla. Maka tugas kita menundukkan itu semua. Tugas kita itu adalah memenjarakan hawa nafsu kita. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya kasijnu lil mu'min. Dunia itu bagaikan penjara bagi orang yang beriman.
Kita diibaratkan di dunia ini kayak orang di penjara. Orang di penjara itu mau apa-apa nggak bisa. Mau apa-apa banyak larangannya. Sama juga dengan di dunia. Di dunia ini kita banyak larangannya. Mau ninggalin sholat nggak boleh. Mau zina nggak boleh. Mau mencuri nggak boleh. Mau korupsi nggak boleh. Mau makanan-makanan yang haram nggak boleh. Kayak di penjara. Beda dengan orang-orang kafir. Orang kafir bebas melakukan apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Mau berzina, mau mencuri, mau minuman keras, mau mabok-mabokan, mau ngedugem, mereka bebas itu semua. Tetapi bagi seorang mukmin, betul kata Rasulullah SAW, dunia itu diibaratkan penjara bagi orang yang beriman, penjara bagi orang yang bertakwa, penjara bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah memenjarakan jiwa kita, mendidik hati kita, kemudian membuat hati kita menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan ilmu yang pernah kita dengar, ilmu yang pernah kita datangi, ilmu yang pernah kita dapatkan dalam sebuah majelis ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat.